Baiklah ibu-ibu dan bapak sekalian, kita mulai saja hingga pukul 4 lewat 20. Ya, selesai nanti mungkin setengah 6. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala fil Qur'an Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ibu bapak sekalian, pertama sekali marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita diberikan kesempatan Allah SWT untuk berkumpul di sini, bersilaturahim, bertemu muka, berjabat hati untuk thalabul ilmi pada kajian rutin kita setiap Jumat pada pekan pertama dan pekan ketiga di Rumah Dakwah Muhammadiyah Aisyah Hidayah ini. Salawat serta salam kita senantiasa sanjung agungkan dan kita curahkan kepada Rasul kita, uswah kita, Nabi kita Muhammad SAW yang senantiasa kita mengharapkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Ibu-ibu dan bapak sekalian, pada kali ini kita akan dibimbing oleh Ustaz kita, Ustaz Ahmad Sukri, untuk mendapatkan juga Allah SWT. Marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, berkat izin dan ridho Allah SWT kita dipertemukan kembali di rumah dakwah ini dalam rangka thalabul ilmu. Ini semua berkat izin dan ridho Allah SWT yang menggerakkan hati kita, pikir kita, jasad kita, sehingga kita berada di tempat ini. Dan itulah yang harus kita syukuri, suatu nikmat yang sangat luar biasa yang dipancarkan oleh nilai-nilai keimanan dan keislaman kita. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarga, sahabat, tabi-tabi dan penerus beliau sampai hari akhir. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu kita masih dalam bingkai PHIWL
tapi masih dalam konteks keluarga. Jadi pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu ada 11 item, tapi kita masih membahas satu item yang belum juga tuntas. Untuk itu, mari kita berkonsentrasi untuk melihat diri kita, di mana pada saatnya kita akan mengakhiri kehidupan ini. Dikatakan oleh Allah SWT, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan berakhir hidupnya atau akan mengalami kematian. Nah, dari situ kita akan melihat diri kita ini terdiri dari apa saja. Ada yang ingat Bapak Ibu apa saja unsur yang ada pada diri kita ini? Ada berapa? 4. 4 atau 5? Air, tanah, api, angin. Masih ingat yang itu ya? Ya. Baik. Nah, kemudian ada unsur-unsur utama yang satu dengan yang lainnya sangat terkait. Diri kita ini ada 5 unsur yang utama. Yang pertama itu apa yang disebut dengan jasad. Nah, jasad itulah, jadi jasad ini adalah bagian daripada yang paling utama. Kemudian yang kedua itu ruh. Yang ketiga itu jiwa. Yang keempat itu adalah hati. Kemudian yang kelima itu adalah pikiran atau akal. Kalau kita merujuk pada ayat yang menyebutkan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti mengalami kematian, maka timbul satu pertanyaan. Yang mati itu jasadnya, akalnya, hatinya, jiwanya, atau ruhnya? Jasad. Jasad. Jadi jasad mati. Nah, timbul lagi satu pertanyaan. Yang mempertanggungjawabkan itu nanti jasad, hati, ruh, jiwa, atau akal? Ruh. Nah, ini yang akan kita lihat ya. Kita akan bedah ini. Jadi dalam usia 4 bulan 10 hari, roh itu ditiupkan. Artinya sudah ada jasadnya kan? Ya. Sudah ada jasadnya, baru roh ditiupkan. Nah, makna ditiupkan itu artinya adalah zat Allah berada di sana. Nah, berarti ruh itu suci, tidak akan terkontaminasi oleh jiwa, akal, hati, ataupun jasad.
Nah, sekarang kita lihat bahwa yang namanya jasad itu sudah jelas asalnya dari tanah. Maka dia akan kembali ke tanah. Nah, roh asalnya dari Allah, maka akan kembali kepada Allah. Nah, jiwa ini juga dari Allah, tetapi jiwa itu lebih melekat kepada jasad. Nah, yang dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah atau dalam kubur itu yang mana? Yang mana loh itu? Hah? Ya, mana roh, jiwa, akal, hati. Saya katakan tadi, jadi roh itu kembali kepada Allah, tidak akan. Mari kita lihat pada hari ini kita tidak usah berangan-angan esok lusa, tapi ada hari ini sekarang. Ya, pada hari ini inilah yang kita nyatakan pada kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat bahwasanya jiwa itu kan, kalau kita lihat salah satu lagu di bulan Agustus ini, apa yang populer kira-kira? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, itu kan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah membangun jiwa kita? Apakah kita sudah membangun badan kita? Nah, sudah. Nah, kalau sudah, kita lihat coba, apakah benar sudah atau belum. Nah, jiwa kita ini nanti yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT ataupun di hadapan malaikat nanti dalam kubur. Nah, kenapa jiwa? Kalau kita bedah dari pola pikir daripada Ibnu Sina, bahwa jiwa itulah yang punya rasa, jiwa itulah yang punya kehendak, jiwa itulah yang menghidupkan badan, jiwa itulah yang menghidupkan hati, jiwa itulah yang menghidupkan akal. Maka jiwa ini akan mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama itu apa yang disebut dengan jiwa amarah. Yang kedua adalah lawamah. Dan yang ketiga adalah jiwa mutmainnah. Nah, jiwa yang amarah ini akan membawa dampak terhadap hati, terhadap pikiran, juga terhadap jasad. Nah, kenapa demikian? Jiwa yang goyah, yang tidak punya ketetapan, maka dia akan selalu terombang-ambing dalam ketidakpastian. Nah, dalam ketidakpastian itulah maka jiwa ini akan terlonta-lonta dalam diri kita. Saya contohkan sederhana begini. Kalau kita punya HP, akhirnya punya semua ya HP ya. Contohkan HP, kira-kira mana yang jasad, mana yang hati, mana yang roh, mana yang akal, ya, dan mana yang jiwa. Coba kira-kira kalau kita contohkan pada HP ini, alat itu.
Gimana? Ruhnya di mana kira-kira? Dasarnya ya HP-nya. Dasarnya berarti casingnya ya. Nah, berarti casingnya itu adalah HP, apa namanya, badan, jasadnya. Nah, kemudian yang jiwanya? Jiwa itu kota ya. Kota. Nyawanya itu Bu ya. Nyawa ya. Kalau nggak ada kota, nggak bernyawa. Nggak ada kota, nggak bernyawa ya. Nah, kemudian yang rohnya mana? Terus Hah? aja Isinya. Ya. Kuotanya Pak, karena kalau nggak kuota nggak ada bisa melihat. Nggak bisa. Nah, kalau dia robek kayak mana? Ada kuota. Kalau dia robek gimana? Ada kuotanya, ya kan? Ada aplikasinya. Nah, kalau robek bisa hidup nggak? Hah? Nggak bisa kan? Nah, jadi analoginya kalau begitu bahwa yang namanya ruhnya itu listriknya. Listrik ya. Jadi listrik itu jadi ruhnya. Tenaga. Karena kalau nggak ada listriknya, walaupun ada casingnya, ada aplikasinya, ada segala macamnya ada, termasuk kotanya ada, tapi kalau nggak ada nyawanya, listriknya nggak bisa hidup, tidak bisa hidup. Apapun alasannya pasti tidak bisa hidup. Nah, disitulah fungsinya. Nah, kemudian kalau jiwanya itu adalah aplikasinya. Nah, aplikasinya tergantung manusianya dia buat akan menjadi baik atau menjadi buruk, ya kan? Nah, itu tergantung manusianya itu nanti. Nah, kemudian hatinya di mana? Hatinya itu tadi pilihan dari aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, itu akan kita tetapkan, kita pilih aplikasi yang negatif atau aplikasi yang positif. Nah, itu kita yang kebetulan setelah maka dia nggak ada gunanya sama sekali. Nah, kemudian di mana akalnya? Akalnya mungkin lebih cenderung pada apa yang disebut sekarang dengan apa, AI-nya. AI-nya itu tinggal kita nanya, mau apa kita tanyakan di sana, semua bisa jawab, walaupun kadang-kadang ada juga yang nggak bisa. Saya pernah coba ya pakai bahasa Lampung, ada yang nggak bisa jawab ya, artinya kan ada keterbatasan kan, AI itu ya berbatas karena buatan manusia, akal manusia yang dibuat semacam itu. Nah ini, nah kalau kita ibaratkan mobil misalkan, nah kalau kita ibaratkan mobil, casingnya atau mobilnya itulah yang disebut dengan jasad kita, ya jasad kita, ya jasad kita itu yang disebut dengan mobilnya jasadnya. Nah kemudian bensinnya sebagai apa ya? Ruhnya bensinnya, ya ruhnya bensinnya. Nah kemudian apakah bisa jalan kalau ada casing, ada mobilnya, ada bensinnya? Ada yang mengendalikan itu akalnya yang mengendalikan. Nah itu ada supirnya. Nah kalau businya nggak ada bisa nggak? Rodanya ada nggak bisa? Ada nggak bisa juga. Nah itulah. Nah casing itu juga ternyata harus sempurna juga, ya kan? Yang bisa kapasitasnya berbeda satu dengan yang lainnya casingnya itu. Nah ini sangat tergantung, maka makanannya berbeda antara makanan jasad, makanan hati, makanan pikir, makanan jiwa. Nah kemudian makanan roh ini sebenarnya nggak terkontaminasi, dia tidak perlu makanan sebenarnya. Ya, roh itu nanti akan kembali kepada kesucian. Maka dalam Islam tidak ada istilah roh gentayangan. Jadi roh itu setelah dicabut ya, dari diri manusia, maka dia kembali ke alam roh. Nanti pada saat di alam kubur dia akan kembali kepada jasad kita. Ya. Jadi sebenarnya pada hari ini yang membuat gelisah itu adalah jiwa kita. Ya kan? Nah makanya kalau kita cermati secara dalam, yang namanya surga dan neraka itu sudah ada atau belum? Sudah. Jadi surga dan neraka yang dijanjikan Allah itu sudah ada. Tapi surga dan neraka yang ada pada diri kita dan sisa kubur itu sudah ada pada diri kita juga. Ada, sudah pada diri kita. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kalau kita
gelisah, maka akan terjadi suatu perdebatan hati dan perdebatan otak. Nah kemudian jasad yang melaksanakannya. Nah perdebatan hati dan perdebatan otak itu akan mempengaruhi jiwa. Maka nanti akan orang itu marah-marah terus, itu berarti jiwanya rusak. Jiwanya tidak stabil, jiwanya labil. Maka dia marah. Kerjanya marah terus. Ya, setiap hari marah. Ada apa juga marah. Pokoknya sudah begitu. Belum lagi nanti setan berada di sananya. Ya, seperti saya katakan ada 360 sendi itu adalah tempat-tempat setan berada. Nah, setelah itu bagaimana? Pada tingkat kegelisahan yang sangat dalam itu tadi, maka yang namanya jiwa ini akan selalu meronta-ronta untuk bagaimana melampiaskan kesesalan itu dengan marah. Nah, jasad ini nanti mengikuti. Kalau dia marah, mulutnya marah, tangannya ikut juga, ya kan? Maka ada kita lihat kalau orang marah-marah, banting gelas, banting piring, kemudian nampok orang dan lain sebagainya. Ya, itu sebagai pelampiasan daripada kemarahan jiwa itu tadi. Nah, kemarahan jiwa ini tentunya sangat tergantung dengan kita menyikapi jiwa atau diri kita itu hari ini. Kita nggak usah bicara masalah hari esok, hari ini. Nah ini yang harus kita telisik. Kenapa saya marah-marah? Itu jadi pertanyaannya kan? Kenapa saya marah-marah? Nah kalau ketemu nanti persoalannya kenapa saya marah-marah, pasti ada penyebabnya orang marah itu, ya kan? Satu contoh misalkan, ya ada anak nakal, ya kan? Nah, seharusnya kita nggak perlu marah, biar aja, ya kan? Tapi kenapa kita kesel karena anak itu nakal, nah, ya kan? Ya kalau nggak dimarahin, ya tetap saja akan semacam itu. Nah kemudian pada tingkatan kedua itu kita suka bahagia, senang, itu namanya lawamah. Kita pernah merasakan itu semua kan? Pernah senang. Nah sekarang senang itu apakah senangnya sudah senang benar-benar dalam iringan ridho Allah SWT atau tidak? Nah kalau tidak, maka kesenangannya itu akan menjadi menyesatkan juga. Senang yang menyesatkan, satu contoh, senang yang menyesatkan. Kita lihat banyak orang sekarang melampiaskan kesenangan itu dengan traveling, ya, kemudian ke pantai bahagia, jalan-jalan, ya, kemudian ke tempat-tempat maksiat karena senang. Wah, dia lampiaskan dengan hal-hal yang semacam itu. Nah itu yang semacam itu adalah apakah jiwanya tetap tenang? Tidak. Hanya sesaat saja. Sesaat saja. Setelah itu hilang. Kesenangannya itu sesaat saja. Gembira, dia ketawa, hura-hura, dengan tepuk tangan, dengan macam-macam ya dia lakukan dengan kesenangan-kesenangan yang berlebihan. Dan dia bukan yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan mendekatkan diri sama Allah atau dengan mengucapkan Alhamdulillah kemudian dia makin banyak berbagi kepada orang lain, enggak. Tapi itu lakukan dengan hura-hura. Nah ini banyak terjadi sekarang ini semacam itu. Nah jiwa yang semacam ini tentunya perlu dikendalikan, ya, perlu dikendalikan.
Nah kalau tidak dikendalikan akan menyesatkan kita. Nah sekarang jadi pertanyaan, yang mempengaruhi badan itu atau jasad itu, kita sudah sepakat bahwa yang mempengaruhinya adalah jiwa. Berarti siksaan itu ada pada diri kita. Jadi yang menyiksa jiwa kita, jasad kita, hati kita, pikiran kita itu ya kita sendiri sebenarnya. Maka kata-kata kullu nafsin dha'iqatul maut itu berarti jiwa yang dimintai pertanggungan jawabnya nanti di hari akhir, bukan yang lainnya. Sekalipun dari gejolak jiwa itu nanti akan dipikirkan oleh otak kita, ya otak kita berpikir ini baik atau tidak, itu berpikir otak kita, ya melihat karena mata ini, ingat yang akan diminta pertanggungjawaban itu adalah mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, itu yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah itu kan akan lari ke otak. Nah otak ini yang akhirnya melihat apakah yang dilakukan oleh jiwa ini tadi yang bergejolak ini akan bisa diredam atau makin jadi. Nah dari sini ada suatu problema antara ikut atau tidak. Nah kemudian hati yang menetapkan. Hati yang menetapkan. Kalau kata hati ikut, maka akan ikut. Kalau kata hati baik, maka dia akan ikut baik. Maka sering kita dengar hati nurani itu tidak bisa ditipu. Tetapi jiwa itulah yang akan mempengaruhinya nanti. Nah, jiwa inilah yang nantinya akan mempengaruhi secara dominan kepada otak kita, kepada hati kita, tergantung latihan-latihan yang selalu kita lakukan atau perilaku-perilaku yang kita lakukan dari kita kecil sampai dengan dewasa. Nah, memori-memori panjang itulah yang seharusnya kita abaikan. Ya, kita lupakan masa-masa yang lalu, kita mulai hari ini, mari kita lihat diri kita ini. Kita nggak usah mikir besok misalkan, hari ini. Ya, hari ini sudahkah kita membenahi jiwa kita? Bagaimana cara membenahi jiwa kita itu? Kalau kita masih punya pada tingkatan yang amarah, tentu itu harus kita redam dan kita matikan. Harus dimatikan. Kenapa? Kalau tidak kita matikan, ya, jiwa amarah itu dia terus berkembang pada kehidupan kita. Maka hari ini harus kita tanamkan bahwa saya harus berhenti dan mematikan jiwa amarah itu, karena tidak akan pernah ada untungnya. Nah begitu juga jiwa bahagia. Wah, apakah kita nggak boleh bahagia? Ya boleh. Bagaimana bahagia yang diridhoi Allah SWT? Nanti kita bahas. Bagaimana bahagia yang diridhoi oleh Allah SWT? Kemudian ada juga amarah itu yang diridhoi oleh Allah SWT nanti. Nah, masa amarah diridhoi oleh Allah SWT? Iya kan? Apa iya amarah? Kalau sudah itu maka kita lihat nanti satu persatu, ya. Mana yang amarah itu yang diridhoi Allah. Nah, artinya apa? Kita lihat, misalkan Allah menekankan kepada kita untuk membela Islam, ya, membela Islam. Dan kita sudah yakin inna dina indallah Islam, bahwa tidak ada din yang benar kecuali Islam. Nah kemudian ada yang mencaci maki.
Rasulullah, Allah. Apa nggak marah? Marah. Marah. Tetapi cara marahnya yang diridhoi Allah SWT bagaimana? Nah ini kan, marah tetapi marahnya yang sportif, marahnya yang diridhoi oleh Allah SWT dalam garis keridhaan Allah SWT. Mana? Kita ingat, kalau melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu jika engkau mampu. Itu salah satu kemungkaran kan? Ya. Kalau nggak mampu pada tingkatan kedua, yaitu Yang puasa. apa? Dengan tangan kalau mampu, kalau tidak dengan lisan. Sampaikan dengan lisan kita. Tapi juga jangan kita marah-marah, demo. Nah, itu salah juga kan? Lisan yang baik, ya kan? Yang baik bagaimana mengingatkan. Ya coba jangan kita saling menghina. Tapi jangan pula nanti bilang, wah memang agama kita ini sama. Nah salah lagi kan? Ya. Kemudian bilang, misalkan Tuhan kita juga sama. Nah salah lagi nanti. Ya. Dan harus makin tegas. Ya. Lalu tentu dengan yang bijaksana, dengan bil hikmah, sehingga orang oh iya, ya, bahwa saya keliru, ya, saya salah. Nah, pendekatan yang bisa menyejukkan. Kalau dari kekuasaan bukan harus dipenjara, tidak juga, dipanggil kemudian diberikan pengertian tentang bagaimana seharusnya kita sebagai manusia. Tadi di awal saya katakan bahwa ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita ingatkan bahwa kita ini semuanya manusia, itu kan diciptakan oleh Allah SWT, bukan diciptakan oleh yang lain. Allah yang ciptakan kita. Dan semuanya manusia itu dianjurkan untuk bertakwa kepada Allah SWT. Nah, takwa yang dimaksud dalam Islam itu begini. Nah, seandainya kita contohkan, kalau antum menjelek-jelekkan agama lain, kira-kira bagus nggak? Kan gitu. Nah, dikasih pengertian semacam itu. Nah, yang ketiga, kalau kita nggak mampu dengan dua tadi, dengan doa, itu adalah merupakan selemah-lemahnya iman. Nah, kita doakan juga bukan doakan supaya diazab, kan? Ya, kita doakan diberikan petunjuk oleh Allah SWT supaya nanti juga bisa bertaubat menerima Islam. Kita doakan yang baik. Memang boleh, ya memang boleh. Seandainya kamu ditabok pipi kanan, balas pipi kanan, tapi taboknya sekali, balasnya sekali, jangan dua kali, ya kan? Tapi yang repot nanti kalau dia nyantet, masa balas dengan santet, makin sirik dengan sirik juga kan bahaya, ya kan? Nah kemudian dibalas dengan setimpal boleh, ya. Kemudian memaafkan itu lebih bagus. Jadi kita maafkan. Oh, kalau kita biasa memaafkan, ya kan berat memaafkan itu. Kalau itu nggak dilatih, nggak biasa, berat. Itu lebih bagus kita maafkan juga lah. Ya, bisa sama-sama manusia, dia mungkin belum tahu, ya kita maafkan. Ya, sudah. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi, sudah kita maafkan, kita doakan yang baik-baik. Jadi itu tahapannya, ya. Jadi kita maafkan, kemudian kita doakan. Apalagi sekarang banyak terjadi, ya. Jadi belum lama ini ada dirilis tingkat perceraian di Bandar Lampung itu, ya. Ada beberapa titik itu sampai 75%. Sangat tinggi perceraian. Rata-rata masalah utamanya adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Nah artinya apa? Kalau kita bicara masalah ekonomi berarti besar. Kalau nggak kita syukuri akan jadi masalah. Kecil apalagi kan gitu.
besar saja akan jadi masalah, apalagi akan kecil. Nah ini akan jadi masalah juga. Nah untuk itu bagaimana menata jiwa ini? Nah jiwa ini harus kita tata sebaik mungkin supaya dia bisa menjadi baik. Karena apa? Yang menggerakkan seluruh tubuh kita ini, jasad kita ini adalah jiwa. Jiwa yang menggerakkan semuanya itu. Jadi kalau jiwanya sudah baik, maka nanti adalah jiwa yang mutmain. Nah, kalau sudah jiwa yang mutmainah, maka dia akan mendapatkan irji. Jadi mendapatkan tempat yang terbaik nanti di sisi Allah. Nah untuk mencapai tahapan-tahapan itu, sekali lagi, nah itulah yang harus kita tata. Nah, kenapa kita harus menata jiwa bukan yang lainnya? Karena kalau sudah jauh jiwa yang tertata, maka yang lainnya akan ikut. Jadi kalau jiwanya sudah baik, maka pikiran kita akan baik. Jadi untuk melahirkan positive thinking itu sangat mudah, sangat mudah. Tapi pada saat jiwa kita rusak, kotor, ya maka berat. Nah begitu juga hati, ya. Hati kita ini bergejolak. Maka manajemen hati itu adalah bagaimana menata hati yang bagus itu adalah selalu berbaik sangka juga. Kalau sudah berbaik sangka semua kepada seluruh ciptaan Allah termasuk diri kita ini, maka akan ada suatu kemudahan dari Allah SWT untuk mencapai yang namanya jiwa yang Nah ini memang tidak gampang, perlu proses. Nah mari kita berpikir hari ini. Bukan berarti kita tidak berpikir esok, tapi yang utama hari ini. Jiwa kita hari ini sudah baik atau belum? Sehingga kita masih suka ngumpat, masih enggak kita suka iri, masih enggak kita suka dengki, masih enggak macam-macam ya, yang ketidakbaikan itu. Nah kalau itu masih, mulai hari ini mari kita tutup bukukan, karena yang akan disiksa itu adalah jiwa itu. Nah untuk bagaimana pikir dan hati itu mempengaruhi, karena nanti akan berbarengan melekat keduanya itu pada saat jasad telah dibangkitkan oleh Allah SWT atau pada saat dalam kubur, ya itu akan kembali ke sana. Nah sekarang yang dikatakan alam kubur itu mana? Apakah kuburan itu? Nah itu kan sering-sering salah persepsi kan banyak orang kan. Jadi dianggapnya bahwa itu makanya dikijing, di macam-macam kan. Padahal oleh Rasulullah nggak boleh, ya kan? Jadi yang namanya alam kubur suatu alam yang memang berbeda dengan alam dunia. Nah kalau kita sudah mengalami berapa alam kita? Sudah pertama alam roh, kemudian alam rahim. Nah sekarang kita mengalami alam dunia. Setelah itu nanti ada alam kubur, kemudian alam barzakh. Ya. Nah ini tahapan-tahapan. Nah, masih panjang. Ya. Nah di dunia ini sekarang, kalau tadi kita diingatkan Allah SWT, ditiupkan, berarti hanya dititipkan kan? Titipan. Jadi sama aja kita musafir lah ya. Di dunia ini musafir kita. Ingat bahwa kita ini awalnya itu dari surga dan akan kembali ke surga. Nah baik dan buruk itu yang menentukan diri kita sendiri sebenarnya. Mau baik kita, jiwa kita harus baik, mau buruk jiwa kita ini. Karena apa? Takdir baik dan buruk itu adalah pilihan yang sudah tentukan oleh Allah SWT. Ini loh jalan baik kalau mau mengikuti,
Ini loh jalan buruk kalau mau diikuti. Nah silakan pilih. Kita disuruh milih. Nah itulah kita diberi kelebihan dari makhluk-makhluk yang lain yang disebut dengan akal. Itulah fungsinya akal untuk bagaimana membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah baik itu ukurannya akan berbeda kalau menurut ukuran manusia. Tapi kalau baik menurut Allah SWT maka pedomannya Al-Quran. Kalau pedoman Al-Quran berarti kita harus kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran berarti kita harus membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, maka harus ditadaburi Al-Quran itu supaya kita apa? Paham apa maknanya, apa maksudnya satu per satu. Nah kalau itu sudah kita pahami, maka insya Allah maka Rasulullah telah selalu katakan Aisyah ya katakan bahwa kalau mau melihat akhlaknya Rasulullah, lihatlah Al-Quran. Nah, kenapa kita malas? Nah, kemalasan itu berarti jiwa kita ini masih terkontaminasi. Jiwa kita ini belum. Nah, untuk membersihkan itu sangat tergantung kepada kita. Allah SWT katakan tidak akan berubah satu kaum kalau tidak kaum itu berubahnya sendiri. Kalau kita spesifikasikan lebih khusus, tidak akan merubah dirimu kecuali dirimu sendiri akan merubahnya. Nih, apa kaitannya dengan takdir baik dan buruk itu tadi? Artinya apa? Takdir kebaikan itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Ini garisnya. Takdir buruk itu ini garisnya. Jadi bukan, wah sudahlah kita memang sudah ditentukan Allah itu baik, itu jadi baik. Sudahlah kita ditentukan oleh Allah SWT buruk menjadi buruk. Tidak begitu. Maka harus ada usaha. Nah usaha itulah sebagai bentuk ikhtiar kita untuk mencapai ridho Allah SWT. Nah kalau tadi bagaimana amarah yang diridhoi Allah SWT, maka ada orang yang melaksanakan amarah itu apabila dikendalikan dengan bukan dengan frontal. Apalagi sampai rusak fasilitas itu. Maka Muhammadiyah punya garis tegas. Maka Muhammadiyah kan nggak pernah demo. Kalau anak-anak yang muda demo ya biarlah. Ya, pemuda pun jarang ya. Kalau kita lihat pemuda Muhammadiyah yang harus sudah dewasa jarang. NA juga jarang. Ya, tapi yang sering adalah IMM sama IPM ya. Ya masih gejolak ya, masih gejolak. Jiwanya masih bergejolak. Kalau Muhammadiyah enggak. Dia menggunakan pendekatan-pendekatan yaitu pendekatan kekuasaan, pendekatan lisan dan pendekatan terakhir. Tapi jarang, sedikit ya, kecuali yang sudah sangat masih betul susah betul. Contoh sekarang kasus-kasus yang mencuat sekarang ini ya Muhammadiyah menggunakan pendekatan-pendekatan tegakkan keadilan kan gitu. Jadi langsung sampaikan dengan. Nah inilah, maka bagaimana selanjutnya yang kesenangan yang diridhoi oleh Allah SWT. Tadi amarah, sekarang kesenangan yang diridhoi oleh Allah, yaitu kesenangan apabila kita mendapatkan kesenangan maka bersyukurlah. Caranya bagaimana? Yaitu dengan ucapan lisan kita Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kemudian kita Rabbil Alamin itu lebih utama. Nah artinya apa? Kalau kita mendapatkan kesenangan, kalau kita bersyukur akan Allah tambah. La in zakartum la azidannakum. Akan ditambah oleh Allah SWT. Tapi kalau kita kufur akan merasakan akibat. Jangan santai-santai ya.
jiwanya kan gelisah terus ya. Makanya kalau kita lihat di dunia ini, ya, di Indonesia juga ada rumah sakit badan atau rumah sakit jasad, dan ada rumah sakit jiwa. Kalau jiwa itu ya, susah ya. Harusnya dibudayakan rumah sehat, jangan rumah sakit. Kalau rumah sakit konotasinya itu orang masuk sana jadi sakit ya. Nah, maka ada beberapa tempat rokok ya. Saya kemarin habis ikut pelatihan satu fasilitator, satu pelatih, satu kader kesehatan. Nah, saya usul kenapa harus menggunakan rumah sakit, kenapa nggak rumah sehat, saya bilang gitu. Nah, karena sudah ada kita yang sponsori, tapi di luar Muhammadiyah, rumah sehat. Jadi ada rumah sehat yang dibuat, sekarang baru dibuat yang kedua. Yang pertama itu di Purwakarta ya. Di Purwakarta itu ada rumah sehat, salah satu kumpulan dokter-dokter Islam yang sadar tentang bagaimana kesehatan mental itu penting, kesehatan jiwa itu penting, kesehatan jasad itu penting, maka dia membuat rumah sehat. Nah, sekarang lagi dibangun di Bekasi ya. Itu rumah sehat yang kedua, itu nanti terbesar se-Asia ya. Terbesar se-Asia. Itu alatnya luar biasa. Saya dikirim sama kawan-kawan yang alumni pendidikannya di Madinah, kemudian jadi kalau kita akan melihat jasad kita itu ada, setiap kita kan punya potensi penyakit. Semua penyakit itu ada pada tubuh kita. Nah, itu bisa dideteksi. Nah, alatnya itu harganya miliaran, yaitu alat untuk mendeteksi atau astronot. Dibeli dari Rusia. Nah, seperti Rusia ini, kita selama ini anggap Rusia itu adalah komunis. Padahal Rusia itu, ya, yang komunisnya itu sekarang 38%. Nah, presiden sekarang itu justru Katolik itu. Tambahnya itu coba, Rusia yang bantu Irak kan? Kan lucu kan? Nah, karena apa? Kita lihat Yugoslavia misalkan. Yugoslavia dulu kan bagian dari Rusia ya, dari bukan lain ya. Nah, Yugoslavia itu sekarang jadi 7 negara. Karena dari 7 negara itu yang 2 itu yang non muslim, yang lainnya muslim semua. Nah, kemudian yang Rusia itu Republik Rusia dulu ya. Uni Soviet dulu itu hampir sebagian besar itu Islam ya. Bahkan kalau kita lihat si Buhari, iya dulu waktu Soekarno ditantang atau oleh Presiden Uni Soviet, saya mau sana dengan syarat tolong carikan makam itu. Gak ketemu kan? Gak ketemu. Saya belum mau ke sana sebelum kemarin cari sampai ketemu. Nah, kemudian yang kunjungan kedua, dia katakan ada masjid yang sudah dijadikan mall atau perpustakaan. Nah, saya mau kesini lagi kalau itu dikembalikan pada fungsinya kembali. Nah, itu bikin 2 hari. Nah, maka sekarang berkembang lah di sana. Jadi banyak. Jadi jangan menganggap ada ya. Ya, karena saya meluruskan ini banyak karena alumni dari Rusia itu. Ya, satu contoh sekarang rektor UIN itu alumni Rusia ya. Ya, rektor UIN sekarang Wan Jamaluddin itu S2 S3-nya dari Rusia ya, dari Uni Soviet. Ya, jadi mereka banyak ya muslimnya. Jadi pemikirannya saja, pemikiran siapa? Tokoh sosialis itu Karl Marx ya. Nah, itu ada sejarah di Islam. Ini kalau kita lihat, contoh di Indonesia itu dulu ada Tan Malaka ya. Tan Malaka itu, wah bukan main itu, kalah kita kalau keislamannya.
tapi dia sosialis. Ya. Kemudian ID itu orang pondok juga. Kemudian Soekarno ambil sosialis, tapi dia terkontaminasi sangat dalam, ya. Karena apa? Istrinya yang keberapa itu adalah Gerwani, ya. Sehingga wajar kalau misalkan Mega sekarang dipengaruhi oleh PKI. PKI-nya, ya. Dan sehingga kita kemarin dikorbankan oleh seorang presiden ke-7 kita yang cabut itu kan sedih kita, ya. Jadi mudah-mudahan nanti digugat, ya, mudah-mudahan dikembalikan lagi, ya, digugat oleh para korban apa namanya PKI, ya. Jadi itu salah satu keluarga dari Pak Nasution bersama Ayani, ya, itu menggugat. Mudah-mudahan nanti kita doakan ya menang di sana, ya. Kalau dengan menang berarti itu nanti dikembalikan lagi. Masa yang jadi korban dianggap mereka saja, kan gitu. Jadi ini artinya jiwa ini harus kita perbaiki supaya nanti menghadap Allah itu menjadi jiwa yang mari mulai hari ini kemarahan baik yang kecil ataupun yang besar, baik pada diri sendiri, pada keluarga, pada lingkungan, dan juga kepada Allah SWT. Karena ada orang yang protes terhadap Allah SWT, ya, tidak menerima itu, akhirnya marahnya dia menjadi kafir misalkan, kan. Ya silahkan saja kata Allah, saya nggak rugi kamu kafir semua juga, silahkan kata Allah SWT, ya kan. Mau beriman semua saya juga nggak rugi, silahkan, ya silahkan. Nanti sekarang kita mau pilih yang mana, ya. Maka harus kita tata jiwa kita ini supaya menjadi baik, sehingga kita bisa bersinergi dengan siapapun. Orang sudah pilihannya kafir, ya silahkan saja. Selagi kita bisa ingatkan, kalau tidak ya sudah. Ya, kita nggak usah merusak jiwa kita. Ya. Jadi tidak masalah-masalah yang semacam itu nggak usah dipikirkan. Ya. Apalagi sampai mencaci maki, ya. Kita lihat kalau di restoran itu kayak begitu udah langsung hapus saja, kalau saya juga aja. Jadi yang baik-baik saja yang diambil, ya. Jangan kita ikut larut, ya, banyak yang ikut larut dengan yang hal-hal semacam itu. Saya kira nggak usah, ya, sehingga kita batasi diri untuk bagaimana menata daripada jiwa itu. Dan saling mempengaruhi, ya, saling mempengaruhi. Tetapi ingat, yang mempertanggungjawabkan itu semuanya nanti adalah jiwa. Ya, jiwa yang menjadi saksinya itu adalah jasad. Jasad akan menjadi saksi, tapi yang diminta pertanggungjawaban itu adalah jiwa. Roh itu nanti akan dikembalikan pada saat itu dan dia dalam kondisi kesucian itu. Saya kira itu. Kalau mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan, sekalian. Ini bang arahnya ke ilmu jiwa ini. Ya silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Gimana caranya kita membersihkan jiwa kita dari rasa marah, rasa iri dan dengki? Nah, terima kasih Pak Ustadz. Ada yang lain? Karena membersihkan jiwa yang amarah. Oke. Untuk tambahan aja, Silakan Pak Ustaz. mungkin kalau kita dalam keadaan begini Nggak akan bagus. marah, kan? Iya. Tapi kalau sedang sendirian atau berdua itu yang muncul amarah itu, Ustaz. Mohon tambahan aja itu. Kadang-kadang kalau di tengah di pasar, di perjalanan, Ya, sementara dua. Jadi caranya menyadari sangat mudah sebenarnya. Ingat, yang dia akan mempertanggungjawabkan itu nanti adalah jiwa. Jasad ini casing hanya di depan. Jadi yang menggerakkan jasad ini
itu adalah jiwa. Yang menggerakkan itu adalah jiwa. Nah, satu contoh misalkan, kalau orang gila itu ada perhitungan dosa enggak? Jadi Orang lupa ada hitungan dosanya enggak? enggak. Nah, kemudian orang tidur ada hitungan dosanya enggak? Enggak. Kita semua ini kan pernah mati semua. Iya. Iya enggak? Pernah enggak? Iya. Iya, kita pernah mati. Jadi pada saat mati itu setan tidak bisa menggoda kita. Jadi matikan nafsu. Iya. Jadi pada saat kita mati itu setan tidak bisa menggoda kita. Nah, bagaimana supaya tadi kata Ibu marah Bu ya? Dikit-dikit marah. Nah itu ada yang tidak benar pada tubuh kita, pada jiwa kita. Melihat apa misalkan? Contoh kita melihat anak nggak sholat, ya kan kita punya prinsip bahwa anak itu masih tanggung jawab kita kalau tidak sholat. Sudah ditegur sekali, masih 2 kali, masih 3 kali, masih. Ini kesel juga, ya kan? Nah, seharusnya nggak usah kesel, sudah. Berarti kita harus Sabar. sabar. Dan tidak ada gunanya seperti yang kata tadi kita berdoa itu hampir tidak ada artinya karena bagaimana sekarang pendekatan jiwa mungkin kita keliru mendekatinya. Mungkin nggak perlu dengan marah-marah, ya nggak perlu dengan marah-marah. Ya, kan ada pendekatan yang sangat preventif, yang sangat baik. Misalkan kalau dia perempuan kita ada ngobrol. Ya, baik-baik ya di apa manusiakan nanti apa sejauhnya apa diwoke lah ya. Nah, diwoke kalau kita marah-marah mungkin ya dia tambah jadi. Ingat bahwa kita ini hidup ini kan hanya sebentar sih, tidak lama. Tentu ada batasnya. Nah, keterbatasan itu tentunya harus kita manfaatkan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, contoh yang lain misalkan, ibu marah masalah apa misalkan yang sering terjadi? Sama suami lah. Hah? Nonton TV terus. Enggak. Masalah suami? Atau masalah apa? Masa sepele aja. Nonton TV terus. Nah, itu saya kira perlu dimusyawarahkan. Kalau misalkan nonton TV terus misalkan, ya kita ya sebenarnya itu kalau kita sudah pahami hampir dapat dikatakan karena TV sekarang itu banyak sponsornya yang justru menggoda kan, justru menggoda. Nah tentu ada yang baik juga, misalkan ada tausiahnya, ada kajian-kajian fikih, akidah, ibadah dan sebagainya. Ya itu kan. Nah diupayakan satu hari itu minimal dari maghrib sampai isya berhenti nonton TV. Ya berhenti nonton TV. Kita sepakati ya. Kita gunakan untuk ngaji, untuk zikir. Nah, salah satu ya, obat untuk kita tidak marah itu adalah Al-Quran. Al-Quran, baca Al-Quran saja. Jadi ada beberapa metode yang diajarkan oleh Rasulullah bagaimana mengatasi kemarahan atau kita memarah. Pada saat kita berdiri, duduk. Hidup. Itu beritanya. Pada saat kita berdiri, duduk. Kalau duduk masih tidak juga wudhu, berwudhu. Nah kalau berwudhu nggak juga, kemudian ada metode yang lain lagi. Kalau kita akan marah, tarik nafas panjang, tarik, hidup, tahan, ya, tahan, kemudian baru lepas. Tarik lagi, tahan, lepas. 3 kali, insya Allah tidak jadi. Nah, rumusnya 4, 7, 8. Jadi 4 tarik, 7 lepas, 7 tahan, 8
terus itu diulang lagi. Nah, sudah itu ya. Jadi 478 itu caranya ya. Jadi kalau sudah wudhu enggak juga, nah ini perlu dipertanyakan oleh diri kita. Berarti ada yang perlu dikoreksi. Oh ya, saya mungkin ibadahnya kurang. Ya, penyebabnya biasanya gitu kan, ibadahnya kurang baik pada Ramadan ataupun baik Ramadan. Kemudian baca Al-Qur'annya kurang, ya. Kemudian berinfaknya kurang, sedekahnya kurang, ya, dan lain sebagainya. Itu penyebabnya, ya, penyebab marah. Cara mengatasi semacam itu, ya. Nah, kemudian tadi, sudah tadi. Pak Ustadz, tambah satu lagi ya. Iya, boleh. Saya pernah dengar apa itu hadis apa ya saya lupa ya. Matilah engkau sebelum engkau mati. Itu Iya. maksudnya apa? Betul. Ada lagi? Ya, cukup. Ya. Itu ada. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak, kadang kita ini terapa ya Pak, terpancing gitu. Misalnya nonton TV orang ngomong Jokowi, nah kita marah. kita ikut marah, terus sadar kita astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kira-kira dosa kita tuh diampuni nggak Pak? Ya, ya, benar buat kita. Ya, apa lagi? Kita sadar Pak, kita kalau ngomongin itu kan pahala dia dapat pahala. Iya. Dari Iya. dosa. Iya, benar itu Pak Kalau Ustadz. kita pindah ke dia terus kita kesel. kita diampuni. Lihat mukanya kesel. Pertanyaan Pak. Nah, itu. Iya. Sebenarnya marahnya dengan Jokowi Pak, dengan Jokowi. Ya, baik. Yang terakhir, jadi yang terakhir dulu ya. Jadi saya kira emang perlu ya latihan, perlu latihan kita ya. Saya kira ya marahnya tadi ya banyak istighfar ya sudah. Ya Allah, kalau saya benci orang dia senang saja, dia makin kita benci kan makin dia mendapatkan pahala, makanya makin berjaya di Jokowi kan gitu. Iya. Makin banyak orang yang benci, Iya. ya semakin Kita marah-marah. terangkat dia, ya semakin terangkat. Jadi kalau mau cepat terangkat kebaikannya Bapak Ibu, itu supaya dibenci orang. Wah. Nah itu nanti akan terkait. Jadi gitu istighfar bagus, jadi istighfar, tapi istighfar benar-benar istighfar ya diulangi lagi kan gitu. Tapi kalau istighfar masih diulangi lagi berarti kan seperti makan cabai ya. Baik. Kemudian matilah sebelum mati. Nah ini yang bagus sekali. Jadi memang kita ini sebenarnya sudah pernah mati, ya. Kita semua sudah pernah mati. Tidak ada yang tidak pernah mati. Tidak ada satu pun. Apa maksudnya? Mati itu berarti kan terangkat jiwanya. Jiwanya terangkat, ruhnya tidak. Jadi mati itu terangkat jiwa dan ruh. Nah sekarang yang dimaksudkan mati secara hakiki, mati jiwanya, atau mati rohnya, atau mati jiwa dan rohnya, atau mati hatinya, atau mati pikirannya, atau mati jasadnya. Nah ini kan beda-beda ini Bu. Ya. Jadi kalau kita telisik satu persatu, kita lihat satu persatu, misalnya mati akalnya, boleh kita matikan akal kita pada saat satu contoh tadi yang Ibu melihat Jokowi. Nah, sudah masuk ke matikan pikiran kita, jangan kita memikirkan itu lagi. Nah itu sudah kita matikan, ya. Berarti matilah sebelum kita mati. Itu baru pikiran. Hati, begitu juga. Hati kita ini, ya, itu akan hidup pada saat jiwa itu ada di dalamnya. Tapi pada saat jiwa itu tidak ada, maka akan mati. Mati itu enak Bu. Enak mati. Betul nggak? Kalau percaya kita buktikan nanti. Dan kita semua sudah pernah mengalami mati. Tinggal kita hitung aja. Kalau kita satu hari, satu malam itu taruhlah rata-rata menurut kesehatan apa? Taruhlah 4 jam saja karena kita sudah Tuhan biasanya hanya 4 jam paling lama 2 jam. Ya, 2 jam tidur. Tidur itu mati Bu. Ya, tinggal kita hitung aja selama umur kita itu berapa kali mati kita. Kalau bayi kan sudah jelas kan, total 10 jam ya. Nah, umur berapa tahun kita? 10 jam. Jadi sekali kan berarti setiap kita pernah mengalami mati. Mati apanya? Mati jiwa.
rohnya masih. Kalau roh dan jiwa yang diambil itulah akhirnya tinggal jasad saja. Artinya kekuburan. Tapi kalau mati yang tadi itu, ya, maka memang harus kita latih. Kenapa harus kita latih? Dari anak-anak kita minimal 10 jam kan kita. Kalau masih anak-anak, setelah itu kita dianjurkan oleh Rasulullah itu sebelum zuhur, ya, di tengah hari itu kita dianjurkan beristirahat atau tidur minimal 15 menit. Mati kita, harus mati. Malam, ya, kalau Rasulullah itu malam itu 2 jam. Tapi kalau dia kondisi yang kafir kurang fit, biasanya sampai 4 jam. Jarang sampai 8 jam. Lalu kurang juga, tapi sangat jarang, ya, 8 jam mati. Ya, jadi mati itu adalah jiwa kita pergi, dan itu tidak akan ingat apa-apa. Iya kan? Kalau mati ingat nggak? Enggak. Maka itu sebenarnya sudah mati, kita sudah mati. Jadi mati sebelum mati itu latihan itu sebenarnya itu. Ya. Bukan diartikan sekarang ada dulu dan sekarang juga ada. Jadi kalau mau mati belajar mati. Jadi prosesnya seperti dimandikan, ya, kemudian dikafani, kemudian dikubur beberapa sesuai perjanjian. Ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, ada yang 50, ada yang 1 tahun, ya. Tergantung ilmu yang akan dia ambil, ya. Nah itu latihan kematian. Tapi latihan kematian yang keliru, ya, yang keliru tidak sesuai dengan syariah Islam. Jadi kalau mati yang sesuai dengan syariah Islam itu tadi adalah mati jiwa kita, yaitu istirahat total, dan kita tidak akan pernah mengingat itu paling enak mati kita. Nah makanya dibiasakan kalau kita lelah, apapun pekerjaan kita lelah, duduk, lihatkan, ya Allah, saya minta 5 menit waktu istirahat saya ini sama dengan 5 jam. Duduk aja, sambil duduk saja, ya, sambil duduk. Nah itu dialami oleh saudara-saudara kita yang di Iran, ya. Kenapa mereka kerja dapat dikatakan hampir 24 jam, ya, untuk membuat berbagai macam produk, terutama senjata, ya, itu bahkan sholat mereka itu hanya 3 kali, ya, 3 kali, ya, di jamak. Jadi hanya 3 kali, subuh, kemudian zuhur dengan asar itu di jamak, kemudian maghrib dengan isya di jamak. Nah, mereka banyak di lab juga macam-macam, mereka luar biasa. Ya. Dan mereka menggunakan metode Rasulullah, jadi istirahat duduk saja di tempat kerja. Ya. Nah kemudian bagaimana supaya tetap sirkulasi darah kita sekali-sekali berdiri sebentar, kemudian. Nah ini kita lakukan. Nah astronom di sana itu kan, yang ke bulan itu kan kondisi hidup terus kan. Nah, 24 jam ya, itu kan kita kondisinya. Kalau sleep sekian skor saja mereka hasil penelitiannya akan menjadi apa ya. Nah ini artinya bisa direkayasa semacam itu sekali, tapi jangan menyiksa badan kita. Jadi mati sebelum mati itu perlu, tapi bukan mati sebelum mati dengan prosesi mati yang sebenarnya. Ya, nah, itu bahaya, ya, bahaya. Dan itu memang dilakukan oleh orang-orang yang akan mengambil satu ilmu tertentu, terutama dari konversi berbagai macam agama. Nah itu dipadukan berbagai macam agama, berbagai macam pendekatan yang akhirnya menyesatkan, ya, menyesatkan. Saya kira itu. Oh ya, lahir ya. Ya, kita kan kata Ustaz tadi, ya bukan hanya kata Ustaz, semua kita ini akan mati. Tapi kita ini takut mati. Rata-rata semua takut mati kita ini. Jangan bohong kalau nggak takut. Nah, kenapa kita harus takut padahal pasti? Pernah mati. Nah, pasti mati. Dan bagaimana caranya supaya kita tuh nggak takut lagi sama mati? Baik. Jadi seharusnya tidak perlu takut. Mati itu pasti terjadi. Ya. Diyakinkan pasti itu pasti terjadi. Kapan kita nggak tahu, tapi pasti terjadi. Untuk itu nggak perlu takut. Kita hadapi saja.
Jadi kenyataan hari ini sudah kita nikmati saja, kenyataan hari ini kita bisa berbuat apa hari ini. Nah itu jiwa yang harus kita tanamkan. Jadi nggak perlu takut, mau besok, mau lusa, kapan saja. Ya. Jadi nggak perlu takut. Ya. Oh masalah dosa, itu udah ada hitungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah kita lagu itu gak akan meleset. Udah masalah aja dengan Allah. Kemudian kalau kita merasa punya dosa, ya itu kan ditobat, ya minta maaf dan lain sebagainya, selesai. Jadi nggak usah takut mati. Ya. Nah itu memang gampang susah untuk melatih itu. Ya. Untuk melatihnya, saya dulu juga begitu, takut mati. Tapi sekarang enggak. Sekarang enggak. Karena apa? Hah? Ya, tolong rahasia tak? Nah, rahasianya sederhana. Saya itu sakit pernah yang sangat parah dulu masih SMA dan orang menganggap saya sudah mati, termasuk ibu saya. Ya, jadi ibu saya itu udah menganggap saya mati karena semua pada saat itu agak susah penyakit yang namanya kalau penyakit tipes itu. Dulu saya masuk di rumah sakit umum itu dulu di stal itu sampai luar saya bagian dalam ya. Itu setiap hari masuk mati. Akhirnya saya tahan tidak ke Pavilion. Begitu juga. Ya, begitu juga. Ya. Nah, kemudian saya sadar kenapa kita harus takut dengan mati gitu loh. Nah, dari situ saya sadar, kenapa kita harus takut dengan mati? Toh pada saatnya nyatanya kalau sudah waktunya ya pasti sampai juga kan gitu. Kalau belum waktunya ya nggak akan sampai kan gitu. Begitu juga yang kedua, saya parah juga hampir 1 tahunan ya, sampai macam-macam obat ya. Terakhir karena ya sudah nggak ada upaya lagi ya, rumah sakit sudah nyerah. Nah saya akhirnya nggak tahu wangsit atau apa, disuruh minum tanah. Saya gawat betul saya itu. Jadi apa? Dikatakan kamu itu asalnya dari tanah. Kembali ke tanah. Makanya saya minum tanah, saya tanah itu, saya minum sembuh. Nah, coba sembuh. Dan terakhir 4 tahun yang lalu, ya saya 2 tahun terkapar nggak bisa. Dan sudah tidak berhasil. Dan semua orang termasuk orang WWN udah nganggap saya nggak ada harapan hidup. Ya, tidak ada harapan hidup. Orang semua sudah ada. Ya, saya lihat ada mondar mandir di tempat tidur itu saja. Ya, nah sudah. Ternyata itu kalau belum waktunya mati. Dari situ. Ya belum juga. Ternyata kata orang kalau udah sakit sekali, ya bayangkan saya semua soalnya dulu ya. Dari BPH akan dikeluarkan, ya kan? PWN nggak pernah lagi dialukan. Ya sudah, kayak masalahnya. Ya sudah, obat macam-macam. Ya sudah, masalah dari lalu. Kalau sudah waktunya mati, pasti akan sampai. Dan dari situ saya punya keyakinan makin mantapkan ya, dari tahun 78 terus bertahap sampai sekarang ya saya punya keyakinan bahwa mati itu adalah hormat ketentuan Allah SWT, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimunculkan. Nah itu harus yakin itu. Maka jiwa kita harus dikasih muatan-muatan tadi ibadah, sholat dan lain sebagainya, termasuk baca Al-Quran. Saya kira itu. Jadi insyaallah kita tidak perlu takut mati. Pasti itu akan terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, demikian tadi uraian atau kajian pada hari ini. Kelihatannya menarik sekali masalah mati ini ya. Kita lihat postingnya Pak Badan itu perjalanan jauh. Kita masih ada pada stasiun yang kedua. Jadi carilah bekal yang banyak-banyak kan gitu, perjalanan jauh. Salah satunya ya kajian ini lah. Kajian ini salah satunya untuk kalau kita nggak tahu yang mana duluan, kita semuanya ngantri sampai pada saatnya dari nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Baiklah, hubungan kalian, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup bersama dengan hamdalah dan doa.
astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu pada 2 minggu yang akan datang. Nasrullah wa wabarakatuh. Bapak sidil mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan mau dipanggil umroh? Enggak tahu kemana. Yang belum selesai diselesaikan itu, dan yang belum dititipin dibawa pulang, jangan ditinggal. Si anu dapat lupa. Yang itu dibawa pulang, ya. Belum ada kata dengan lupa.